Bismillahirrahmanirrahim. Sembah takdim senantiasa Abah sampaikan untuk para sepuh, para pini sepuh, para alim, para ulama, para aulia yang hadir secara jasmani rohaninya atau salah satunya. Di minggu entah keberapa ini ya, udah nggak ngitung, di kajian offline dan online hari ini Abah senantiasa mengungkapkan satu peringatan buat diri kita masing-masing, buat Abah sendiri secara pribadi dan anak-anak Abah yang lain, karena dalam prinsipnya usikum wa nafsi bitaqwa kan ya, kita di hari Jumat selalu diingatkan tentang itu. Jadi Abah senantiasa mengingatkan bahwa apapun situasi kita, kondisi kita, dalam situasi penuh kelimpahan tentang keselamatan yang di dalamnya diterjemahkan sebagai kesejahteraan, dalam terjemah sejahtera itu kecukupan segala bentuk fasilitas hidup, yang kemudian diurai pengakuan kita tentang fasilitas hidup, sarana dan prasarana hidup, baik yang terjangkau dengan indrawi kita maupun sama sekali belum terjangkau, itu adalah Rahman Rahim Allah. Maka ketika potensi ini kita pakai dalam segala hal, ada bentuk penguatan diri untuk bisa lebih menerima apapun keadaannya, yang secara agama diterjemahkan dengan kata syukur. Apapun situasinya, apapun kondisinya, itulah fasilitas yang kita dapetin. Itu fasilitas yang selama ini kita sebut dengan bahasa praktisnya fasilitas dari Allah. Namun ketika kita urai, Allah menciptakan segala sesuatu dengan desainnya, dengan program dasarnya, kemudian dilanjutkan oleh penghuni alam semesta raya ini, baik itu yang sifatnya benda maupun yang berjiwa, bernyawa, yang kemudian alam semesta yang kita kenal ini memberikan suplai dan nutrisi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh seluruh makhluknya. Nah, sistematis inilah yang kadangkala jarang kita jangkau, sehingga ketika kita menghadapi sesuatu yang seolah menekan, kita lupa bahwa itulah sistem alam semesta, itulah yang namanya ridho Allah. Dan itu pun juga yang juga dinamakan ridho Allah fi ridhol waliden, dan itu ridho mak bapak kita juga loh. Kenapa kalimat ini muncul? Karena kalau ditelaah, kalau enggak karena peran emak dan bapak kita enggak ada juga. Ini yang penting. Jadi pemahaman dari pengetahuan yang kita dapat itu setidaknya mampu mengantarkan kita dalam proses innalillahi wa inna ilaihi roji'un, proses keberlangsungan hidup hingga mencapai pada tatanan kembali ke Allah itu yang seperti apa sih sebenarnya. Nah, ini jadi penting. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Cinta, atau dengan kata yang lain, Rahman dan Rahim, kasih dan sayang itu adalah perpaduan yang kemudian berwujudlah kalimat cinta, rasa cinta, dan ekspresi cinta. Nah, dari situlah akan mengantarkan kita pada bentuk pengakuan yang lebih dari sebelumnya, sampai di batasan bahwa kesediaan kita dengan sangat rela sekali mengakui bahwa apapun itu adalah wujud dari Rahman Rahimnya. Sehingga dalam prosedur pemahaman ini akan ketemu bahasa Rabbul Alamina.
Alam semesta raya dengan perannya ini ada sang pengaturnya, Rabbil Alamina, yang kemudian disitulah nyampelah kita di fase bahasa penyebutan, bahasa penyebutan Allahu Akbar gitu. Di sini akan memicu potensi kesadaran diri, kerelaan diri untuk mengakui lebih dari sebelumnya tentang apapun fasilitas, apapun kenyataan, apapun yang dinamakan pemberian dari Allah, ketersediaan fasilitas hidup di Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni itu, atau di semua fasilitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Ini yang penting. Dan agak berat memang bagi yang otaknya masih kebungkus plastik ya untuk berpikir lebih dalam tentang konsep pengakuan bahwa sebenarnya kemampuan kita sampai sebatas apa sih untuk mengendalikan hidup. Nggak perlu jauh lah tentang hidup, kemampuan kita sampai sebatas apa sih untuk mengendalikan diri sendiri aja, atau masih terlalu gede kita kecilin lagi, seberapa besar sih kemampuan kita untuk mengendalikan organ gerak kita sih? Atau begini, lebih kecilin lagi lah, seberapa besar kemampuan kita mengendalikan kedipan mata kita deh. Nah ini ternyata ketika ini kita pakai berpikir seperti ini, kalimat yang mungkin akan muncul adalah kalimat la haula wala quwata illa billah bagi yang pinter. Tapi bagi yang sangat cerdas, mereka akan berpikir bahwa ada bentuk sinergitas antara organ yang satu dengan yang lainnya. Itulah kehidupan, itulah kita. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Makanya ketika menjangkau di kapasitas tinggi tentang Allahu Akbar, dia tidak terpengaruh oleh apapun. Dia tidak di di wahdahu la syarikalah. Dia tidak tidak menggantungkan diri pada apapun. Selama masih ada ketergantungan dengan apapun dan siapapun, itu kategori makhluk. Nah, salah satunya kan kita. Partikel terkecilnya kan kita. Hari ini kita selama ini kan terlalu jauh ya dalam berpengetahuan. Pengetahuan kita tentang apa ini, tentang apa itu, definisi ini, definisi itu, kata ini, kata itu, kayaknya udah sangat jauh keluar dari dalam diri kita. Yang nyata-nyatanya, kalau kita lagi ketimpuk masalah, kita akan merasa sendiri. Lagi dalam posisi terpuruk misalnya, kita akan merasa sendiri, dan disitulah hakikat diri. Dirimu akan sendiri sebenarnya, meskipun dirimu mau tidak mau masih mengakui dirimu tidak bisa lepas dari apapun dan siapapun. Nah, konsepsi inilah yang kemudian diserap oleh baginda Rasulullah Muhammad tentang pemahaman dan sikap Nabiullah Ibrahim, di mana dia menempatkan dirinya sendiri dalam posisi keterbatasan sebagai makhluk yang tidak tergantung, tidak menggantungkan diri pada sesuatu apapun illa biidnillah. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kalimat pemahaman yang kita miliki akan sangat jauh berbeda ketika Nabiullah Ibrahim menggunakan konsep Hanifan ini dalam aktivitas hidupnya. Nah, kenapa tokoh ini menjadi favorit? Dalam sholat namanya diabadikan. Dan dalam prinsip Abah akan mencoba untuk meniru, Abah akan mencoba untuk menduplikasi, berusaha memahami segala bentuk perilaku, cara berpikir, sikap, dan apapun itu yang berkaitan dengan orang-orang yang yang namanya diabadikan dalam sholat, karena pasti orangnya keren. Di situ disebutkan
di sholawat Ibrahim, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim misalnya. Dua nama ini nama orang-orang yang keren yang sejarahnya bisa kita kupas di Quran. Cara berpikirnya kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Mungkin bisa ditambahin di hadis-hadis misal jadi. Yang lainnya namanya yang muncul siapa ya? Ada assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nama ini identitas yang abstrak. Orang-orang yang pengabdi, yang soleh itu yang seperti apa sih? Tidak disebutkan di situ. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ini pun juga abstrak. Nah, meskipun sebagian di antara kita menerjemahkan ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu Rasulullah Muhammad. Namun akan menjadi benturan ketika ada assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Setelah itu ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini ada perbedaan. Makanya rumusan di dalam konsepsi bacaan dalam sholat itu sangat keren sekali kalau kita mau jeli. Di situ dibedakan ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh akan berbeda dengan baginda Rasulullah Muhammad, karena nanti beliaunya ini disebut di bagian yang lainnya. Seperti halnya di iftitah yang akhir menyatakan bahwa inna sholati wa nusuki, sholat dan ibadah kategorinya beda loh. Selama ini kita menyebut bahwa sholat ibadah, sementara di situ disebutkan bahwa sholat sendiri, ibadah sendiri. Nah gitu. Nah, kenapa ini menjadi bahasan? Supaya paling tidak kita kalau mikir agak dalaman dikit dah, supaya apa ya, kapasitas otak yang selama ini kebungkus plastik yang nggak pernah kita pakai itu mulai terurai pelan-pelan, agak mencair maksudnya begitu. Kopi boleh disiapin, punggung boleh disandarin, enjoy aja deh. Hari ini nggak ada bab khusus, Abah cuman ingin senantiasa mengajak berpikir, sebenarnya kalau kita ngomong hidup kita sulit, sesulit apa sih? Kalau kita ngomong hidup kita sendiri, sesendiri apa sih? Kalau kita enjoy dengan tahanut, kalau kita menemukan kenyamanan ketika kita menyendiri, tapa berata, semedi, dikruwah, munajat atau bahasa sejenisnya deh, sedalam apa sih kita merasa sendiri? Sesendiri apa sih kesendirian itu? Sementara kalau kita mau membuka mata sedikit aja, dalam kesendirianmu, dalam kesendirian kita ya, kita nggak bisa lepas dengan partikel udara yang di dalamnya ada bakteri, virus, dan macam-macam deh. Dalam keseharian kita, misal umpama kita nggak lagi dalam puasa misalnya, kita masih butuh protein hewani dan protein nabati. Kita masih punya punya sisi ketergantungan pada tumbuhan dan hewan. Itu yang nyata-nyata dalam bentuk objek kebendaan. Yang nggak nyata ini kan yang nggak nyata, yang susah untuk dilihat kalau dengan mata kepala biasa. Ketika kita hirup napas, ketika kita minum air, di dalamnya ada sesuatu yang melata di situ. Ada surat yang menyebutkan di situ, tidakkah engkau berpikir tentang sesuatu yang melata di air misalnya? Ya, misal mikroba, bakteri, virus dan seterusnya itulah. Kalau bakteri mungkin di air itu, terus mikroba bisa di air, di udara. Kalau di udara bisa jadi virus, bisa jadi apalah gitu. Nah, dan itu sangat dibutuhkan tubuh loh. Kita nggak bisa lepas dengan mereka. Nah, kenapa beberapa waktu ini Abah cenderung mengajak anak-anak Abah untuk berpikir ke dalam diri? Nggak penting-penting amat sementara ini mikir keluar jauh-jauh. Atau ujung-ujungnya kalau kita lagi kedinginan ya kita sendiri yang ngerasain kan gitu. Ketika kita sumpek ya kita sendiri yang ngerasain sumpeknya.
Bahkan ketika bahagia kita senyum-senyum sendiri atau ketawa-ketiwi sendiri, orang lain pun nggak ngerti yang kita maksudkan, kan begitu. Nah, dari situ peluangnya. Bahkan dalam fenomena ibadah yang terhebat yang sejauh ini kita pahamin tentang sholat deh, kita pun juga sendiri kok, tapi dalam kesendirian kita nggak sendiri-sendiri banget. Nah, ini yang perlu kita mulai kembangkan berpikirnya untuk lebih mengerucut, supaya dalam fenomena perjalanan kita hari ini dan seterusnya, kita mengakuin bahwa kita nggak pernah sendiri sebenarnya. Kita nggak pernah lepas dengan ketergantungan pada apapun dan siapapun. Itu hakikat bismillah. Jadi Rahman Rahim Allah ini bisa dikupas lebih dalam bahwa siapa-siapa dan apa saja yang terlibat dalam aktivitas sesuatu yang kita akuin sebagai kebaikan dari Sang Maha Pencipta itu, ya harus kita akuin, kita sebutin bisa jadi, supaya perannya betul-betul mampu kita terima dengan sepenuh jiwa dan raga. Nah, ini bahasanya begitu. Bisa kita terima dengan legowo, kata orang Jawa. Bisa kita terima dengan lapang dada mungkin ya. Nah, fase inilah yang menjadi puncak ibadah sebenarnya. Fase puncak ibadah ini nanti akan terantarkan, akan terfasilitasi ketika kita mampu menempatkan diri jadi pribadi yang mampu menerima apa saja dengan lapang dada. Ya sebenarnya nggak sulit-sulit amat mikirnya. Yang agak sulit itu ketika kita dihadapkan dengan kenyataan. Kita lebih banyak terpengaruh dengan fenomena-fenomena pengetahuan yang dulu mungkin kita pernah dapat, atau beberapa waktu kemarin yang pernah kita baca, atau beberapa waktu kemarin yang pernah kita dengar. Jarang sekali kita menjadikan fondasi berpikir itu dari apa yang kita rasain. Bahasa yang keluar dari dalam dirimu karena sesuatu yang membuat bahasa itu keluar. Tekanan hidup mungkin, terus tekanan hidup, tekanan batin, beban pikir, beban hidup bisa jadi. Nah, itulah versi kebenaran sebenarnya. Jadi ketika kita ditempa dengan sesuatu yang kita anggap selama ini tidak sesuai dengan yang engkau pikirkan, yang bahasa legalnya dengan bahasa kerennya itu masalah ya, itu sebenarnya gerbang untuk kita menemukan definisi tentang kenyataan hidup kita, sehingga nanti kalau ada nutrisi tambahan buat kita, maka kita akan mampu melampauinya dengan lapang dada. Karena dalam prinsipnya kan masalah dibagi menjadi beberapa bagian ya. Masalah yang bisa diselesaikan dan masalah yang nggak bisa diselesaikan. Itu kata TikTok kan gitu. Namun kebenarannya sedikit oke kan gitu. Karena kalau udah tahu masalahnya nggak bisa diselesaikan, ya nggak perlu dipikirin. Kalau masalah masih bisa diselesaikan, ya selesaikan, kan begitu. Mau apa ya, mau memaksain diri untuk menyelesaikan sesuatu yang nggak bisa diselesaikan, ya ujung-ujungnya begitu doang. Buang waktu, buang energi, bikin kelimpungan dan seterusnya. Yang bahasa kerennya kita harus bertawakal katanya kan gitu. Bertawakal itu artinya apa ya? Menyerahkan sesuatu pada proses alamiah, misalnya begitu. Berserah diri bisa jadi. Berserah diri atau menyerah nih. Nah, ini yang jadi beda nantinya. Nah, hari ini mungkin Abah lebih tertarik untuk masuk ke dalam fase di mana kita punya kemampuan yang lebih untuk menerima kenyataan hidup. Tidak berusaha dengan arogansi diri untuk merubah hidup.
tidak berusaha dengan arogansi diri untuk merubah nasib misalnya. Coba sekali-sekali kasih waktu buat kita dalam 24 jam itu minimal sejam deh. Kita lepasin semua perkara, kita lepasin semua masalah, kita lepasin semua keinginan, apapun itu bentuknya. Biarkan tubuhmu menjadi sangat netral, bahkan di lapisan kulitmu tidak ada penolakan, di dalam kulitmu, di dalam lapisan dalam, di balik kulitmu itu pun tidak ada penolakan tentang apapun. Lepasin selepas-lepasnya, kemudian apa sih setelah itu yang didapat? Sebuah kekuatan baru yang akan mengangkat dirimu dalam keutuhan, atau kekuatan yang malah menenggelamkan dirimu. Biarkan saja. Karena dalam fase ini kita mencoba untuk meleburkan diri pada keberadaan sesuatu yang selama ini kita sangat tergantung, yang masing-masing punya kekuatan, yang masing-masing punya peran malikin nas. Dia merajai manusia. Ilahin nas itu dia punya kuasa betul tentang manusia. Baru kemudian Robbin nas, dia menguasai betul sesuatu yang ada dalam diri manusia. Kita sebagian kecil dari manusia kan gitu. Itu pun kalau udah jadi manusia kan gitu. Nah, langsung praktek aja kayaknya ini lebih enak. Ambil deh posisi yang enak. Bebas. Posisinya bebas deh. Mau sandaran boleh, mau sila boleh, mau kaki ditekuk boleh, selonjoran boleh, jongkok-jongkok boleh, duduk takorup oke, apa aja boleh deh. Udah ya, siap. Paling enggak ada irama yang bisa kita jadikan rule ya, jadikan garis untuk dirimu tidak melawan sesuatu apapun yang di luar dirimu. Tidak memberikan tekanan apapun terhadap sesuatu yang ada dalam dirimu. Lenturin semuanya. Dari mulai kepala sampai ujung kaki. Kalimat ajaib Bismillahirrahmanirrahim masih bisa dipakai. Terjemahan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang versi apapun boleh. Di antara beberapa pilihan pengertian Bismillahirrahmanirrahim, Abah lebih tertarik pada bentuk pengakuan bahwa apapun situasimu, keberadaanmu adalah wujud Rahman Rahimnya. Karenanya, tarik nafas sedalam mungkin, kemudian lepaskan pelan-pelan lewat mulutnya. Lakukan minimal 3 kali deh. Baru perlakukan nafas seperti ketika kita tidur. Ya bisa diingat-ingat ketika tidur itu nafas kita seperti apa. Karena dari beberapa metode napas, kayaknya nafas tidur ini paling oke. Karena tarikan nafas
nafas yang terhenti kemudian yang terhembus itu bukan karena keinginanmu, tapi karena kebutuhan tubuhmu. Pejemin mata dengan rela, nggak perlu dipaksa. Pengakuannya digedein bahwa kita mandirinya kita, sendirinya kita nggak pernah sendiri. Ada jasmani dan rohani kita, dan keduanya saling berdampingan. Ada diri kita yang menilai ini. Biarkan dirimu menentukan geraknya. Biarkan dirimu melepas kontrol untuk tubuhmu. Meskipun dalam posisi duduk, dirimu pengen selonjoran, ikutin aja. Jadi tidak dalam kontrol keinginanmu, tapi biarkan kontrol gerak tubuhmu secara alamiah. Lepaskan pelapis yang ada dalam dirimu. Betul-betul bikin dirimu terbuka. Percayain semuanya pada tubuhmu. Percayain semuanya pada ruhmu. Percayain semuanya pada sekelilingmu. Karena fasilitas assalamualaikum itu sudah kita dapatin. Lepasin semuanya. Bahkan ketika napasmu berhenti untuk menarik nafas, misal paru-parumu berhenti menarik nafas, biarin aja. Nggak perlu dikendaliin dirimu harus tarik nafas kesekian, tahan nafas sekian, keluar nafas sekian. Udah, biarin aja. Biarkan dirimu yang memberikan iramanya. Cuman ikutin aja. Sebut nama sesuatu yang kau tuhankan. Pilih yang bahasa yang manapun boleh. Di mana di situ ketergantungan semua elemen kehidupan. Akuin semuanya. Bahwa saat ini dirimu dalam posisi utuh menyatu dengan sesuatu apapun yang teridentifikasi ataupun sama sekali belum teridentifikasi, baik dari dalam dirimu ataupun sesuatu yang dari luar dirimu. Lepaskan dan benar-benar lepaskan. Membiasakan aktivitas ini bagus untuk melenturkan saraf ngeyel ya. Saraf ngeyel itu dalam kapasitas pengertian Aba, pemahaman Aba itu ada di titik ujung liper, ujung bawah liper.
lenturkan selentur-lenturnya. Dan saraf ngeyel ini hanya bisa tersentuh dengan tahiyat akhir. Gerakan yang lain tidak bisa. Bebas lepaskan dirimu, maka dirimu paling tidak bisa merasakan sesuatu bahwa dalam situasi ini dirimu tidak dalam masalah. Dalam situasi ini dirimu tidak dalam tekanan. Dalam situasi ini dirimu dalam fase kemerdekaan yang utuh. Bahkan pori-porimu bisa menerima udara ini hingga menembus dari depan menuju belakang, seolah-olah begitu. Dari pori-pori kulit kita ini bisa menembus wilayah yang terdalam dari tubuhmu. Lebih dioptimalkan. Bebas lepaskan sesuai dengan alurnya. Setiap orang berbeda alurnya. Setiap orang punya dominasi koneksitas dengan alam sekitarnya. Ada yang lebih dekat dengan air, ada yang lebih dekat dengan udara, ada yang lebih dekat dengan tanah, ada yang lebih dekat dengan tanaman, ada yang lebih dekat dengan hewan, ada yang lebih dekat dengan partikel-partikel yang lainnya. Biarkan itu melaju dengan sendirinya. Terima apapun itu. Fase ini kalau dibahasakan modern, inilah kecerdasan semesta. Semesta kecil maksud Abah. Bukan semesta gede, ini masih semesta kecil. Ini jagat alit kita. Ini kesadaran ilahiyah versi miniaturnya. Ini bahasa Rahmatan lil Alamin versi miniaturnya. Makanya dibutuhkan konsistensi menemukan batas jagat alit dan jagat ageng ini supaya tidak membahasakan bahwa kita ini penting. Dalam konsep pemahaman jagat alit, miniatur, mikrokosmos ini, kita seolah-olah menjadi penting dalam siklus perputaran di kehidupan alam semesta ini. Semesta kecil maksud Abah. Tapi begitu kita menjangkau di fase makrokosmos, di kalimat Allahu Akbar, ada fase jangkauan yang lebih gede dari sesuatu yang lebih gede, dari sesuatu yang kita anggap paling gede, yang sehingga logika kita nggak mampu menjangkaunya. Ketika orang matang tentang fase jagat alit ini, coba deh keluar ke lapangan ketika malam hari, tengadakan kepala atau telentang, kemudian lihat angkasa. Kita nggak ada apa-apanya di situ.
namun akan sulit menjangkau sesuatu yang lebih gede dari diri kita kalau diri kita nggak tuntas. Makanya para ulama mengajarkan tentang konsep istighfar itu fase di jagat alit ini dulu sebenarnya. Tentang perilaku kita terhadap tubuh kita, terhadap organ kita, perilaku kita terhadap pikiran kita sendiri, perilaku kita terhadap ruh kita, kekuatan, energi, dan seterusnya dah. Itu dulu sebenarnya. Ketika kita memuji alhamdulillahirabbil alamin, kita cenderung ke sesuatu yang abstrak. Kita nggak bisa menggambarkan itu. Untuk menjangkau ke Allahu Akbarnya sulit. Karena apa? Kita masih haus dengan pujian. Karena kita nggak pernah puji diri sendiri. Kinerja tangan bagaimana, kita nggak pernah bilang dirimu oke. Kita nggak pernah puji dia. Hingga kita akhirnya haus pujian orang lain. Diri kita jadi sangat tergantung dengan keberadaan orang lain tentang pujian itu. Ya boleh puji diri sendiri, bukan di depan orang lain. Dalam bahasa komunikasi internal kita. Puji matamu, puji kepalamu, rambutmu, telingamu, mulutmu, apapun itu dah. Sampai ke dalam seluruh bagian organ kita. Puji dia. Dengan senyum boleh tambahin aja senyum. Senyum yang netral banget. Yang alami, yang natural, yang keluar dari perasaanmu. Sehingga ketika kita menguasai konsepsi pemahaman jagat alit ini, kita tuntas. Dada yang mulai merasa terhimpit oleh sesuatu, ya kenalin, apa sih yang menghimpit? Oh, no. Kalau itu sesuatu dari dalam dirimu, ya terima aja. Kalau sesuatu yang udah dikenal itu dari luar dirimu, terima aja. Sebenarnya dia pengen mengacungkan diri. Aku ada di sini nih. Aku ini loh. Akuin dia. Bebaskan dia bergerak untuk memasukin dirimu di tanganmu, di bagian-bagian apapun itu dalam dirimu. Lepasin karena dirimu mencoba untuk mengikuti irama semesta kecilmu. Yang ketika fase ini melihat lorong, udah ikutin aja pergerakannya. Kalau dirimu terpanggil untuk masuk, masuk aja. Yang dalam fase ini dirimu seolah terbang, melayang, udah biarin aja, ikutin aja. Yang dalam fase ini dirimu seolah terserap ke dalam bumi misalnya, udah ikutin aja. Bahkan dalam fase ini ketika dirimu membesar, ya ikutin aja membesar, losin aja. Bisa jadi mungkin ada salah satunya ketika ini dilakukan, dia menjadi mengecil banget, udah ikutin aja. Bebas, lepaskan tanpa batas. Nggak perlu mencari, udah cukup diam, napas teratur seperti orang tidur. Setiap tahapannya nanti dirimu akan terarah. Dirimu terbawa pada irama napas, sensasi napas. Sehingga nanti dirimu akan terbawa menuju aliran darah kayak atau apa. Ikutin aja. Tidak ada penolakan dalam dirimu, baik untuk di dalam dirimu sendiri maupun sesuatu yang dari luar dirimu. Muncul hawa panas dalam dirimu, biarin aja meluap. Muncul hawa dingin yang karena efek udara di luar tubuhmu, udah terimain aja.
bebas, merdekakan dirimu sekali-sekali. Yang dalam fase ini dirimu bisa melihat dirimu sendiri, udah senyumin aja. Bahkan mungkin dirimu melihat iblismu sendiri, bisa jadi ya, bisa jadi. Biar nggak perlu cari-cari iblis di luar, udah senyumin aja karena ya itu bagianmu. Semuanya mencoba untuk mengacungkan diri bahwa dia adalah bagian dirimu, terima dah. Dah perlu ditolak. Bila pun dalam fase ini dirimu melihat uang 100.000 punya sayap terbang di matamu misalnya, udah senyumin aja, biarkan aja tanpa penolakan. Netralin, betul-betul netralin. Bila dalam fase ini ada bagian tubuhmu yang seolah nyeri, tertekan, terimain aja, terimain aja. Pahamin salam, pahamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sapaan kek, boleh apa kek, ke semua bagian yang terkoneksi dengan dirimu, baik yang dari dalam dirimu ataupun yang di luar dirimu. Bila perkara-perkara itu mulai muncul di otakmu, udah senyumin aja, terima, terima. Itu bukan sesuatu yang dari luar dirimu, tapi itu sesuatu yang ada dalam dirimu yang selama ini terpanggil oleh perilaku orang lain. Yang selama ini kita belum bisa terima keadaannya dia, bahwa dia adalah bagian yang tersimpan dalam diri kita. Akuin bahwa dia bagian dari dirimu, dan dirimu terima itu dengan lapang dada. Itu rekaman secara DNA kita, itu rekaman tentang sel-sel kita. Bisa jadi itu didapat dari catatan hidup kakek buyutmu, bisa jadi. Karena darah mereka ada dalam dirimu. Kalau kita nggak mau terima itu, dia akan cari pintu lain untuk mengacungkan diri. Aku ada di sini. Bahkan dalam fase ini dirimu lelap tidur pun boleh, silakan. Abah sih menyarankan untuk tetap dalam posisi sadar. Dikit lagi. Karena ketika fase ini dijalankan dengan konsisten dalam posisi sadar tentang semuanya dan dirimu nerima, dirimu akan terbawa pada fase jagat ageng nih, jagat alam semesta raya yang sebenarnya, yang bagian-bagian terkecilnya ada dalam diri kita. Inilah konsep ilmu pemahaman makrokosmos, mikrokosmos itu. Keseimbangan diri kecil dan keseimbangan dirimu di bagian besar. Nah, ini nanti dirimu akan bisa terantarkan pada fase pengakuan adanya partikel kehidupan di jagat raya ini. Ada unsur air, api, udara yang sebagian kecilnya ada dalam diri kita. Hewan, tumbuhan, yang sebagian kecilnya ada dalam diri kita. Ada unsur cahaya, ada unsur api,
yang sebagian kecilnya ada dalam diri kita, yang kemudian dijabarkan oleh baginda Rasulullah dengan kalimat spektakulernya, jangkau di atasnya. Semua ini ada yang ngatur, yang kita sebut Rabbul Alamina, yang kita ikrarkan dalam itidal itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasita min syai'in ba'du. Dirimu dengan posisi sadar penuh ini mencoba untuk menjangkau pada Sang Maha Pengatur untuk keberadaan penghuni alam semesta raya ini. Ini bagus. Segoyang-goyangnya pikiranmu, hatimu, jangkauan ini keren banget. Ini kalau dilihat secara utuh dari luar bumi itu dirimu menjadi penetral untuk aktivitas udara di sekeliling bumi, bukan hanya di sekeliling tubuhmu. Dan ini bisa dirasain, partikel udara yang masuk di paru-paru kita beda rasanya. Makanya Abah menyarankan tidak menjadikan Al-Quran sebagai mantra, tapi sikap hidup. Buka semuanya. Kita dikenal Al-Fatihah, kita dikenalkan tentang Al-Fatihah, surat pembuka. Sikap hidupmu di situ. Nah, untuk menemukan jangkauan ini, kita udah dikasih juklaknya juga, ihdinas siratal mustaqim. Kita mencoba untuk menemukan jalan yang belum kita ketahui tentang konsep kebenaran, tentang konsep keilahian, tentang konsep keyakinan misalnya, tentang pemahaman apapun. Makanya kita selalu dikasih juklaknya juga, siratal ladzina an'amta alaihim. Mau niru yang siapa nih? Orang-orang yang dikasih fasilitas hidup, orang-orang yang pernah berjaya di masanya misalkan gitu, para nabi kek, tokoh-tokoh besar apa kek yang kita yakini kebenaran tentang keberadaan mereka, supaya kita nggak termasuk orang-orang yang salah jalan. Karena jalan yang kita jalanin hari ini itu ya jalan prosedur menuju keilahian di innalillahi wa inna ilaihi rajiun, di walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan harus diingat wabil akhiratihum yuqinun. Semuanya punya batas penyelesaian. Semua punya batas akhir. Nah, dalam fase ini dadamu punya respon. Gedein di konsepsi Bismillahirrahmanirrahim apa saja dan siapa saja yang jadi jalan turunnya Rahman Rahim Allah itu misal. Atau konsep Assalamualaikum, atau di pemahaman mana salamun qaulam Rabbir Rahim, sapa mereka dengan pengingatan untuk saling menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan supaya untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan. Atau di konsepsi itidalmu, Rabbana lakal hamdu. Atau kalau udah menjangkau di sini pelan-pelan naikin di konsepsi Allahu Akbar. Bebas lepaskan di kalimat itu. Dan rasakan sensasinya. Ini salah satu dari pemahaman tentang rasa suci yang dulu pernah sempat kita bahas. Satu kelonggaran luar biasa yang kalau mau dirasakan ini kenikmatannya melebihi ketika suami istri kumpul, melebihi rasanya ketika mani keluar. Ini yang disebut rasa suci, salah satunya.
Ini yang di kalangan para sufi yang bikin mereka mabuk untuk munajat berkepanjangan, untuk melepas keduniawiaan. Sebenarnya pencapaiannya di sini. Dan ini pun bertahap, tahapan TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ya, seberapapun tahapannya, keren dah Mas Yan. Bebas lepaskan dirimu. Bahkan andai kata terasa seperti kapas tertiup angin pun, ikutin aja, nikmatin aja. Dengan kalimat yang membuat dirimu sangat keren sekali. Allahu Akbar. Dirimu menjadi sangat keren sekali ketika nama itu dilafalkan. Ada sikap ketawaduan luar biasa yang tak terbantahkan. Apapun pengetahuan yang selama ini tersimpan di memori otak kita akan hilang di situ. Yang ada sebuah sensasi rasa yang dimana bukan hanya pikiranmu, bukan hanya jiwamu, tubuhmu pun, bahkan sekeliling pun terpengaruh. Di fase ini hukum jarak dan waktu agak tidak berlangsung. Karena sebagian bisa menjangkau fase masa lalu yang sangat jauh yang selama ini tertutupin misal. Bahkan sebagian bisa terbawa pada masa yang belum pernah terjangkau. Orang bilang masa depan misal jadi. Bahkan bisa jadi dirimu masuk di ranah kehidupan lain bisa jadi. Bebas lepasin deh. Ini akan lebih bantu lagi fase ini ketika dilakukan dalam posisi gelap gulita. Karena dalam kegelapan dirimu bisa menemukan terang. Bikin dirimu senetral mungkin. Tubuhmu, bahumu, lenganmu, lehermu, kepalamu, mukamu, dan semuanya bikin senetral mungkin. Bila ingin terkulai, biarkan dia terkulai. Bila ingin terlentang, biarkan dirimu terlentang. Biarkan tubuhmu mengikuti iramanya masing-masing. Lepas bebaskanlah. Dan ketika sensasi rasa itu didapatin, kalimat yang keluar bisa jadi Allahu Akbar, bisa jadi Subhanallah, bisa jadi Alhamdulillah, bisa jadi nama yang lain. Terima semuanya. Bila pelan-pelan mulai muncul lagi fase memori dari sesuatu yang membuat dirimu tertekan, terima dan akuin bahwa itu adalah bagian dirimu yang harus dituntaskan, yang harus diakuin keberadaannya. PR kita cuma untuk mengakuin mereka, bukan mengingkarinya. Mereka adalah bagian dari diri kita, rekaman memori DNA kita, rekaman memori pikiran kita, rekaman memori otak kita, rekaman memori yang tersimpan dalam sel-sel darah kita, dalam sel-sel tubuh kita. Terima mereka, karena itu datamu. Terima bahwa mereka adalah bagian dirimu. Kemarahan bisa jadi ketidakterimaan, bisa juga apapun perasaan yang muncul. Abah akan mencoba untuk menguras itu keluar. Biar kita tidak menjadi orang-orang yang menutup diri, yang sengaja menutup-nutupin sesuatu yang harusnya kita akuin.
Biar kita nggak habis mikirin sesuatu yang bukan diri kita. Boleh dibantu dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Meskipun prosentase kalimat ini lebih banyak mengarah pada sesuatu yang kita sebut mati dan hidup. Boleh disebut semuanya adalah milikmu ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Boleh, terserah deh. Nah, fase perasaan, fase emosi, fase memori ini akan muncul pelan-pelan dan bergantian. Dalam ketenanganmu akan terungkap lagi memori yang lainnya. Dalam kondisi yang sudah di dalam kondisi kontrolmu, pelepasanmu ini akan muncul sesuatu yang selama ini ketutupan itu. Dan itu terus begitu. Sampai dirimu bisa betul-betul menuntaskan dengan pengakuan penuh. Inilah syahadat. Inilah penyaksianmu. Inilah pengakuanmu tentang dirimu, tentang kuasa ilahi, tentang kuasa kemanusiaanmu, tentang kuasa alam semestamu, tentang kuasa alam semesta raya. Bantu dengan tersenyum. Biarkan bahasa senyum ini diterjemahkan oleh alam semesta raya. Biarkan bahasa senyummu itu diterjemahkan oleh sistem kehidupan semua makhluk. Bahkan biarkan jangkauan bahasa senyummu ini mampu menjangkau pada konsep keilahianmu yang tertinggi, yang masing-masing orang tahapannya berbeda. Bahkan dalam kalimat Allahu Akbar tidak ada lagi yang mengunggulinya. Karena itu definisi yang bisa terbaik yang disampaikan oleh manusia, yang disampaikan oleh makhluk. Kabarkan berita kebaikan tentang salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua pengakuanmu dengan pencapaian-pencapaianmu, dirimu dan semua punya peran untuk menghadirkan keberkahan, kemanfaatan, kebaikan yang terus berkesinambungan ila yaumil akhir. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Akhiri dengan tarikan nafas yang panjang, kemudian lepas pelan-pelan dari mulutnya, supaya tubuhmu refresh lagi. Dah, di fase hari ini kayaknya ini bentuk riyadhah kita ya. Upaya membiasakan diri untuk bisa lebih mengenali diri, untuk bisa memberikan peluang dirimu berkiprah dengan hidupmu sendiri, dengan pengakuan-pengakuan
terhebat yang kita punya secara personal ya. Dan insya Allah kalau ini dibiasakan, dirimu akan banyak mendapatkan sesuatu yang apa ya bahasanya, yang esensial lah, yang sangat dibutuhkan oleh dirimu sendiri, yang mampu menguatkan dirimu, yang mampu membuat sesuatu itu lebih berarti buat hidup. Nah, sampai di sini terus mau ngapain? Bojonegoro berapa orang nih? Ya, wong piro Bojonegoro? Tumben akeh rek. Hmm? Tumben akeh ngono. Iya takono. Piye piye piye? Cara membedakan bisikan nafsu karo bisikan kolbu. Ya apa ya? Jawabannya ya. Karena masing-masing punya definisi, tapi intinya begini. Nafsu itu nafsumu kan? Berarti ini sederhana ini rek. Ketika dirimu iso menyebut bahwa itu nafsumu, berarti dirimu kan sadar. Nah, ya terima dhisik. Terima keadaane. Jadi akoni bahwa dirimu lagi nafsu. Nafsu sing ya apa sih, wong nafsu ku karep kan ngono. Nafsu amaramu apa nafsu birahimu lah ngono sih. Jadi definisi nek wis ngomong nafsu iku ilmune kan dawa, tazkiyatun nafas ngono. Dadi nek wis macam-macam nafsu kan nangone kono, tapi intinya begini. Syukur iso memahami bahwa dirimu lagi dalam posisi kendali nafsu itu sudah keren. Durung terkendali nafsu lo ya, kan masih menunjukkan diri. Nafsumu kan masih menunjukkan diri. Terima dulu. Jadi nangone kuno akuin bahwa Sang Maha Pencipta itu memberikan satu desain, kita punya itu. Nek wong gak duwe nafsu, ndak urip rek. Uripmu kayak gombal lamo nek gak duwe nafsu. Tapi nek awakmu dikendalikan nafsumu, ya dirimu tidak lebih dari hewan lah ngono sih. Ya wis syukur di ngerteni nek awake dhewe iki lagi kenapson iki bisikan sing apa. Tapi nek secara sosial gampang bedain. Nek nafsumu itu mengarahkan dirimu melakukan sesuatu sing kok akan menyesal. Gampangnya ngono. Nek iku suara hatimu mesti membawa bentuk keseimbangan untuk dirimu sendiri. Ngono. Karena itu bahasa abstrak, angel didefinisikan. Karena nafsu yang mbok maksud akan berbeda nafsu yang dimaksud liyane kan ngono ya.
kayak ngono. Terus apa nih? Ngono ya. Ya diri sendiri. Terus yang mbok rasakno apa? Caramu hilang ya? Mm-mm. Iya. Jadi intinya gini, apapun yang dirasakan itu diakuin dulu bahwa itu bagian dirimu. Diakuin aja. Terus kasih pujian supaya kene iku iso menghargai ngono rek. Bahwa sing maha pengatur itu wis mendesain kita seperti itu dalam kondisi seperti ini. Nek gak mampu ora usah maksa-maksa paribasane ngono ya. Diterima dulu, nanti akan menemukan satu titik lompatan-lompatan tertentu. Setiap orang berbeda fasenya ya. Ngono rek. Wong limo sapa wae iku? Endi wonge? Oh, piye wong ganteng? Heeh. Piye sing mbok rasake apa rek? Sing mbok rasake apa iki mau? Iya, iya. Heeh. Iya. Lah lah iya, heeh. Lah sing mbok lakoni iku mau apa to? Eh, sing mbok lakoni iku mau apa to? Heeh. Kat lah iki mau lho sing mbok lakoni bareng-bareng iki mau lho apa to? Nah nang ngene kuno kan ngene selama iki kan sing ken lakoni kan ngomong dosa iku lak dosamu nang jaba to, nang di luar dirimu. Lah iku mau kan carane kene ngakoni nek kene kurang kurang apik nang awake dhewe iku piye. Kebaikan mereka itu wis kene akoni enggak, keberadaan mereka kita akoni enggak. Itu kan sebenarnya kan untuk lakune istighfar. Istighfar nang ngone kahanan jagat alitmu itu loh. Kan seperti itu. Nah, konsep yang tadi kita pakai inilah yang sebenarnya aplikasi dari tazkiyatun nafas. Tak janing. Diterjemahkan dengan ilmune Imam Ghazali kan ngono. Ilmune Syekh Abdul Qadir Jailani kan yang ngono. Nah, tentang ini insya Allah nek awake dhewe gelem riyadhah, gelem upaya ya membiasakan diri, melatih diri, ya kene kok dadi wong sing rada yes titik lah timbang sadurunge kan. Dene sumpek ya ora sumpek-sumpek banget, dene seneng ya ora luput-luput banget lah ngono. Ngono rek. Ah ya wis. Ya wis, heeh. Tak dengakno ndang oleh bojo kowe. Heeh. 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 Iya. Heeh. Heeh. Piye Pak Nang? Heeh. Piye Pak Nang? Heeh. Apa nafsu? Dadi ngene. Ngene ya. Ketika keberadaannya itu mbok posisikan di porsinya masing-masing, ya.
Alam semesta, alam ya, alam sekeliling kita ini punya tempat ngono lho nang dirimu. Jadi intinya iki bahasa iki untuk menjabarkan yang lain. Kenapa kok ndonga kok angel keturutan paribasane ya? Karena keinginanmu mendominasi tempatnya. Anek dengan cara seperti ini dilakukan dengan waktu yang lebih panjang, lebih sering ya. Kita akan membiasakan diri tidak mendominasi tempat perannya alam semesta untuk memberikan warna nang hidup. Nah, iki lho sing jarine wong Jawa-Jawa iku bahasa laku sumeleh utawa laku bismillah iku. Membiarkan alam semesta, memberikan posisi alam semesta raya dengan sistemnya untuk berpengaruh penuh pada kehidupan kita. Nah, selama ini kenapa kok ndak sulit tercapai? Mergo nanggone pikirane kene, nang batine kene iku tempatnya mbok penuhi dengan keinginan versimu ngono lho. Understand ya maksudnya? Nek bahasa wong-wong iku selama ini kita kenapson ngono timbanganing manut ngono lho rek. Nah, konsep musliman itu kan sebenarnya manut nang irama kehidupan. Semua fasilitas hidup wis disiapin. Kenapa ndak berpengaruh besar pada keinginan kita? Mergo tempatnya mbok penuhi dengan keinginanmu. Nah, tahapannya apa? Akoni keinginan itu lepasin. Nah, ngelepasno ben ndak mbok gandoli, ngelepasin karo tersenyum, kabarnya mesti enak ngono lho, bahasanya mesti enjoy. Understand ya? Ini berlaku untuk sapa ae ngono. Termasuk sing gampang kelimpungan paribasane ngono kan. Nah, ini lepaskan pikiran dan keinginan iku mau, biarkan alam semesta memberikan nutrisinya, memenuhi rongga-rongga ini. Dan ini udah janji Allah loh ya. Ini janji alam ciptaane nanggone Rabbul Alamina iku, nanggone konsep itidal itu, ketika kita melepaskan pikiran untuk mengendalikan sesuatu, maka alam semesta dengan programnya itu menemukan titik maliki yaumiddin itu. Malikin nasnya itu akan turun. Dan itu di luar kontrol kita. Makanya di prolog awal itu bahkan kekuasaan kita untuk mengendalikan kedipan mata lu saja nih gak ono. Dia berirama sendiri ngono loh. No. Coba deh diaplikasikan ya. Jadi malam ini mungkin gak ngantuk ya, mungkin gak ngantuk nek besok berai ngono aja terusik. Tuntaskan ini sampai dirimu menemukan sebenarnya yang menjadi obsesimu itu apa, lepasin. Direlakno nanggone kalimat musliman. Hanifan itu dirimu memacu diri untuk betul-betul berusaha teguh jadi manusia seutuhnya. Ya masih ora suwe-suwe titik ora apa-apa. Ngono timbang gak blas kan ngono. Hanifan baru musliman. Musliman itu manut ngono lho. Manut tatanan alam semesta sing wis diciptake ngono lho. Nanggone konsep jagat alit jagat ageng sing dikombinasikan jadi dirimu yang hari ini ngono. Ini insya Allah menjawab. Dan ini bisa bersifat universal. Opo ae kebendaan, sesuatu, seseorang, mereka akan terpanggil untuk dapat, untuk datang. Datang memberikan perannya dalam hidup, tidak dalam kendali pikiran, tidak dalam kendali keinginan kita. Ngono ya. Terus iki sing bangil wong loro bangil iki. Oh iya, tumben kon gak turu. Iya, apa sing mbok rasakno Bu Dewi? Enteng ya.
Kan lebih bagus itu. Iya, iku luwih apik. Jadi dirimu punya kesediaan untuk terus belajar, karena hakikat belajar itu kan memberikan porsi kesediaan untuk menerima sesuatu yang baru. Jadi gelasnya dikosongin. Nah, pengetahuan itu akan keluar ketika dibutuhkan. Jadi kan gak sia-sia mikirno sesuatu sih, nggak harus dipikirkan kan lho rek. Terus Pati apa Pati? Ya Pati. Mana ya? Iya, padahal wis jam rolas iki. Kan sik cerah ngono, biasa wis redup baterainya karek 5 watt. Itu ya. Jadi terus belajar ya, terus belajar supaya WD bisa menemukan sesuatu yang lebih lebih timbang sadurunge lah ngono. Dadi nek ngene kono. Insyaallah manfaat. Busri nang ndi? Busri ki turu ta, Mbak Pak? Apa? Pak Wit iki ya apa iki? Iki turu ta wonge HP-ne tok sing melek iki? Busri Pak Wit? Iya. Jakarta Fit. Heeh. Copo ae iku. Apa sing didapat hari ini? Hmm? Pules gimana? Mm-mm. Gimana? Ceritain dong. Hmm. Itu kan cuman definisi bahasa kan, Fit? Itu kan definisi bahasa. Intinya itu dirimu berusaha untuk mengakuin apapun yang ada dalam diri, sesuatu yang ada dalam diri itu ya akuin bahwa itu bagian diri kita. Itu aja. Urusan kehendak, siapa sih tahu kehendak Tuhan? Karena tidak satu pun pernah jadi asisten Tuhan, jadi nggak ngerti kehendak Tuhan yang mana kan gitu. Jangan-jangan salah definisi yang disebut Tuhan itu masih makhluk, kan begitu. Jadi ikutin aja alurnya, kemudian akuin dia, lepasin kan gitu, supaya kita nggak termasuk orang-orang yang memenjarakan dirimu atau bagian-bagian dirimu kan gitu. Baru sampai ketemu kalimat yang spektakuler Allahu Akbar itu gitu. Ya paling enggak hari ini makin goblok kan gitu. Nah, itu kan bagus kan gitu, nggak merasa pinter karena ilmunya terkuras kan begitu, nggak butuh definisi lagi kan gitu, udah jalanin aja, ikutin di konsepsi musliman itu. Karena konsep yang diawalin kita kan berusaha untuk teguh hati untuk menjadi manusia seutuhnya ya, minimal lebih baik dari sebelumnya, mengikuti irama perintah belajar terus kan gitu. Ya begitulah kira-kira. Ini yang lain siapa itu? Pak Yusuf. Gimana ya Pak Yusuf? Gimana Pak Yusuf? Bagaimana situasi antariksa tadi? Mm, 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 mm. Terus dalam tidurmu ngapain?
gitu ya. Bagus deh. Jadi dalam dalam kategori ilmu tai chi misalnya ya, ilmu tai chi kalau di sini itu apa ya, karomahan misalnya ya. Itu sebenarnya ketika kita melupakan semua rumusan di otak, itulah keberhasilan sebenarnya. Gitu. Jadi memberikan peluang diri menemukan titik kekosongan biar informasi alam semesta ini bisa mempengaruhi kita dengan sebebas mungkin, dengan batasan-batasan ilahiyahmu, kan begitu. Oke Pak Yusuf, makasih. Yang lain siapa lagi nih? Gus Pake, gimana Gus? Gimana Gus? Kejauh. Amin. Waalaikumsalam. Gimana Gus? Kejawab kan? Eh? Ya, ya kalau nggak bisa dijelasin nggak perlu dijelasin, Gus. Udah rasain aja. Karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul kan terjawab dengan sendirinya. Bahkan sebelum pertanyaan itu muncul udah terjawab sendiri. Terus mau, iya kan mau mikirin apa lagi? Udah jalanin aja. Nah itu pemicu pemicu Hanifan, sikap teguh menjalankan kehidupan dengan cara yang ilahiyah itu di situ. Ilahiyah versi mini dan ilahiyah versi makro ya, gitu. Jadi konsep mikrokosmos makrokosmos itu, mikrokosmos itu adalah keseimbangan kecil dan keseimbangan gede. Disitulah peran musliman itu di situ, manut dengan prosedur alamiah kan itu, prosedur ilahiyah dah begitu. Gitu ya guys ya. Ada lagi siapa lagi itu? Hmm. Jajan kemana Jajan? Terus ada lagi siapa lagi di situ? Jajan nggak ikutan. Oh, udah pinter kayaknya ya. Hmm? Amin. Gimana mah? Jatuh tenggelam. Terus? Mm-mm. Mm-mm. Terus endingnya? Endingnya yang dirasain apaan? Kelegaan atau sesuatu yang menggumpal nih? Lega ya? Ya dah. Jadi begitu kayaknya. Mm-mm. Irfan di mana nih Irfan? Pak Wid sama Bu Wid tidur ya? Hmm. Gimana Konde? Iya, oke deh. Makasih ya Rama ya. Hmm. Amin. Waalaikumsalam. Gimana Konde? Iya. Terus, terus kalau gitu ya. Hmm.
Terus hmm, iya deh. Ya paling tidak kan ada solusi untuk mengakui itu kan lumayan. Hmm. Oke deh Konde. Irfan, apaan? Sama-sama, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Van? Amin, waalaikumsalam. Nggak tiduran kan, Van? Hmm, iya. Gimana tuh? Gitu ya. Ya, nikmatin aja deh. Hmm. Oke deh. Sama-sama. Makasih, Van. Almaribi Center ini siapa? Itu ya. Apa namanya? Udah ya? Udah semua ya? Ya wis, makasih untuk semua ya. Insya Allah apa yang kita jalanin hari ini jadi salah satu gerbang pembuka kita menuju kesadaran diri bahwa apapun situasi kita, apapun kondisi kita, senantiasa dalam lingkup pemeliharaan Sang Maha Pencipta di konsepsi Malikin Nas, Ilahin Nas, dan Robbin Nasnya. Dalam pemahaman ini ada hal yang perlu kita akuin lebih dari sebelumnya. Insya Allah dari fase pemahaman syahadat versi versi yang kita hari ini jalanin membuat kita terbuka wacana untuk melihat dunia itu lebih sederhana dengan konsep yang kita pahamin di keilahiaan yang masing-masing pahami. Untuk hari ini, Abah sampaikan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah sikap. Abah doain semua hal yang kita jadikan fokus hari ini berjalan dengan baik, indah, bahagia, penuh berkah, dan berkelimpahan ya istilahnya bahasa yang sekarang kan berkelimpahan. Sebenarnya itu bahasa konsepsi penterjemahan Assalamualaikum itu di sejahtera ya. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat wait pakai oke. Okay. Min waalaikumsalam. Ya apa ceritanya? Terus sing mbok rasakno apa mau? Iya teh. Iya sing kari ya. Sing kari wapot ya. Tapi wis wudu kan? Wis wudu kan mau. Iya. Heeh. Ya gak apa-apa. Anggap baik anggap baik kayak berseni ya. Terus ceritanya apa ya apa mau? Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
Iya, mana ya. Terus komentar ya apa?